Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 147 yang bunyinya Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka dari itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang bimbang. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi Allah memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya kebenaran itu ya dari Tuhan, bukan dari makhluk Allah yang lain. Tidak. Dan kalau kita sudah mengimani, benar-benar meyakininya, dan tidak ragu-ragu atau bimbang seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka kita harus yakin apa yang ada di dalam Al-Quran itu sesuatu yang pasti benarnya dan tidak diragukan lagi. Dan kebenaran itu juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Salah satunya adalah bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kita harus yakin betul bahwa itu petunjuk dan bukti kita sebagai orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, tentunya ketidakragu-raguan kita, keyakinan kita akan kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya, ya ditunjukkannya di dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan kitab suci Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti nyatanya juga di dalam menyikapi Al-Quran itu bukan hanya sebagai pajangan tersimpan rapi di almari,
atau hanya sekedar sebagai bacaan sehari-hari tanpa dimaknai, dipahami, dan kemudian juga tanpa diamalkan. Tentunya bukan hanya sekedar seperti itu. Karena kalau seperti itu maka tujuan atau fungsi Al-Quran yang sebenarnya ya belum terlaksana, belum dilakukan. Padahal yang terpenting itu adalah tujuannya, bukan sarana yang lainnya. Seperti kalau kita contohkan tentang sholat. Bukankah di dalam Al-Quran itu dijelaskan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dan sunah-sunahnya tertib, baik mengerjakannya ataupun kefasihannya dalam membaca di dalam sholat. Tapi kalau tidak bisa menjadikan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat itu bisa sia-sia atau celaka, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un yang bunyinya fawailul lil musallin, yang artinya celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dia sholat tapi celaka karena lalai dalam sholatnya. Jadi lalai di situ kalau dikaitkan dengan firman Allah yang lain yang bunyinya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar padahal sudah sholat, berarti sholatnya belum sampai kepada tujuan sholat itu sendiri, sehingga bisa dikatakan celaka tadi. Itu satu contoh yang bisa digunakan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh lain, puasa di bulan suci Ramadan. Bukankah ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Boleh jadi puasa menahan hawa nafsunya sudah benar, dimulai dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau perilakunya
tidak menunjukkan puasa seperti umpamanya pikiran. Pikiran juga harus puasa, tidak boleh untuk buruk sangka umpamanya. Matanya juga puasa, tidak boleh memandang rendah orang lain atau memandang dengan kebencian. Mulutnya juga puasa, bukan puasa hanya sekedar menahan makan minum, tapi mulutnya juga harus puasa untuk tidak berkata yang buruk, entah itu menghina, mencela, berkata kotor, memfitnah, itu juga harus puasa. Sehingga kalau seluruh tubuh itu puasa semua, ya insya Allah puasanya tidak sia-sia, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Insya Allah seperti itu. Jadi begitu juga ketika kita memperlakukan kitab suci Al-Quran. Kalau itu sebenarnya adalah kebenaran dari Allah dan hanya kita fungsikan hanya sekedar dibaca begitu saja, tidak dipahami dan tidak diamalkan, maka kata kebenaran itu dari Allah bisa jadi tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya, sehingga boleh jadi kita pernah menemukan ada orang yang mungkin pandai membaca Al-Quran, bahkan juga isinya, maknanya, tapi tidak sampai ke pengamalannya. Nah, itu juga bisa dianggap orang itu lalai. Orang itu seperti yang kita contohkan tadi, orang yang puasa tapi tidak merubah perilakunya menjadi lebih baik, dan juga orang yang sholat yang perilakunya juga tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka untuk itu, kalau kita benar-benar mengimani ayat Allah, firman Allah, ya harus ditunjukkan di dalam perbuatan sehari-hari yang sesuai dengan petunjuk Allah tentunya. Dan kemudian kebenaran Allah itu yang mutlak, itu tidak bisa disamakan dengan kebenaran yang kita pahami. Makanya alangkah baiknya kalau nyinggung kebenaran itu, ya kita juga mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ketika kita menyampaikan kebenaran Allah menurut yang kita pahami. Karena kalau kita itu tidak seperti itu,
akhirnya kita itu tanpa kita sadari, kita itu merasa paling benar, merasa paling lurus, merasa paling nyunah, umpamanya seperti itu. Padahal ya tidak sepantasnya seperti itu, karena tetap kita kembalikan kepada Allah. Kebenaran itu hanya pada Allah, kebenaran dalam arti makna maksud yang sebenarnya. Kita hanya sekedar mencoba untuk memahami kebenaran Allah dan juga menjalankan kebenaran Allah itu. Dan kemudian persoalannya, kita itu bisa beda-beda dalam memahaminya antara kita dengan saudara kita yang lain, yaitu kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita kembalikan kepada kebenaran menurut yang kita pahami. Kalau kita melakukan seperti itu, akhirnya disitulah muncul sebuah perdebatan, pertengkaran, merasa paling benar, sehingga bisa memunculkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, dan merasa pendapatnya itulah yang paling benar. Dan itu seharusnya jangan sampai itu terjadi. Kita belajar menghormati pendapat ataupun pemahaman saudara kita yang lain. Boleh jadi dua-duanya benar, atau ada salah satu yang benar, atau dua-duanya salah sebenarnya. Maka untuk itu kita kembalikan kepada Allah. Kebenaran itu hanya ada pada Allah. Kita hanya sekedar mencoba memahami kebenaran Allah dan mencoba mengamalkan kebenaran itu menurut yang kita pahami. Karena kita juga tidak tahu pemahaman kita itu sebenarnya sudah pas, sudah benar atau belum seperti yang diharapkan atau diinginkan oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Karena kalau kita contohkan, umpama ada di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang orang yang nantinya itu dia masuk neraka, dan kemudian ada penduduk surga itu bertanya, kenapa kamu kok masuk neraka? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Dan salah satu jawabannya adalah karena dulu di dunia tidak sholat. Ayatnya benar dan jelas sebenarnya, bahwa intinya ada orang yang masuk neraka itu nantinya di akhirat karena dia di dunia tidak mengerjakan sholat. Jelas, ayatnya memang jelas. Tapi ayat itu bisa dipahami oleh umat manusia, umat Islam kita, bisa benar sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah, bisa juga salah kalau kita itu
tidak jeli, tidak hati-hati. Karena apa? Kalau kita hanya bermodalkan satu ayat itu, ya memang benar, seakan-akan kalau orang itu tidak sholat di dunianya, nanti di akhirat masuk neraka. Ayatnya jelas, tidak ragu-ragu lagi. Begitu. Kalau hanya bermodalkan satu ayat itu. Padahal ada ayat-ayat yang lain atau masalah persoalan yang lain yang harus juga kita ketahui, sehingga kita itu tidak salah memahaminya. Umpamanya kalau ada ayat yang artinya Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun, akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim. Dan arti ayat yang saya baca tadi menunjukkan bahwa Allah itu tidak berbuat zalim kepada siapapun, walaupun sekecil apapun. Sehingga orang yang masuk neraka itu ya karena kesalahan dia, salah satunya tidak sholat. Kemudian kalau nyinggung karena kesalahan, artinya orang itu dulunya tahu sebagai orang yang beragama Islam itu ya harusnya sholat kalau tidak ada halangan, rintangan. Kira-kira seperti itu. Itu yang tahu. Tapi yang tidak tahu kan tidak termasuk orang yang nantinya akan disiksa karena meninggalkan sholat. Karena tidak tahu. Contoh tidak tahu umpamanya bayi yang sudah lahir tapi belum balik, dia meninggal. Dia belum ngerti. Dia tidak sholat, belum sholat. Tapi tidak mungkin dia akan dimasukkan ke neraka karena tidak sholat. Kan seperti itu. Kemudian orang yang mungkin idiot, gila, dari kecil belum ngerti. Kemudian ada orang yang mungkin seperti di pedalaman, suku anak dalam, dia belum sampai kepadanya tentang kebenaran Al-Quran, tidak ada yang menyampaikannya umpamanya, sehingga dia tidak sholat, bahkan mungkin tidak punya agama. Itu kan ya tidak bisa dimasukkan ke ayat tadi. Ayat tadi masih sifatnya umum, belum khusus. Khusus itu ada pengecualian nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi dari satu contoh ini kita jadi tahu kebenaran itu memang ya hanya milik Allah yang benar. Kita tidak bisa mengklaim atau menghakimi seseorang. Pokoknya kalau orang itu tidak sholat, nantinya neraka atau kafir. Tidak bisa seperti itu. Kita harus uraikan
orang itu orang yang bagaimana, yang seperti apa, dan sebabnya umpamanya kok tidak sholat karena apa, itu kan harus kita ketahui sehingga kita tidak sembarangan atau sembrono memastikan orang itu pasti salah umpamanya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini sebagai salah satu contoh dari nanti contoh-contoh yang lain, sehingga kalau sudah paham seperti itu, maka kita jangan merasa pemahaman kita itu paling benar, paling lurus. Jangan. Kalau seperti itu, kita menyalahi ayat Allah yang kita baca awal tadi, bahwa kebenaran itu dari Allah. Kita hanya sekedar mencoba, memahami, berusaha mendekatkan pemahaman kita itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Karena Rasulullah sendiri juga demikian. Salah satu contoh ketika Rasulullah dakwah di Taif, Rasulullah ditolak, diusir. Itu sebenarnya perbuatan salah. Secara kasat mata itu salah karena menolak kebenaran. Padahal kebenaran itu yang dari Allah itu sesuatu yang baik, yang bisa menyelamatkan hidupnya dunia dan akhirat. Tapi Rasulullah tidak menyalahkan dan menganggap mereka itu mungkin ya karena belum tahu. Jadi seperti itu. Tidak bisa terus kita itu melihat sesuatu yang nampak salah langsung disalahkan. Kan bisa saja karena mereka belum tahu, atau bisa saja karena pengetahuan mereka itu baru sebatas sekian, belum sampai ngerti benar umpamanya, atau karena yang lain-lainnya. Sehingga kita itu dia harus arif, bijaksana, rendah hati, tidak merasa paling benar, paling lurus, tidak. Semuanya kembalikan kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Hanya ini saja dulu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.